إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang kami muliakan, para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Khalil guna melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita gunakan waktu kita dari ba'dal maghrib hingga isya ini untuk belajar tentang agama ini. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jika kita memeluk agama Islam ini, menjalankan agama Islam ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena hanya agama Islam inilah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima agama selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Agama Islam ini kemudian diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat-sahabatnya saat itu, sehingga para sahabat adalah manusia-manusia yang paling mengerti, paling dalam ilmunya tentang agama Islam ini daripada selain mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Ketika ayat turun, Nabi menjelaskan kepada mereka langsung. Mereka hadir di depannya Nabi. Mereka langsung mendengarkan penjelasan Nabi. Ya, dan mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dikatakan khairul ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang muncul di tengah-tengah manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi bahwa para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan di situ ada Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian generasi 100 tahun setelah itu, generasi para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik generasi. Mereka yang disebut dengan para salaf, ya, para salafus salih. Dan kita adalah atba'us salaf, para pengikut apa? Salaf. Jadi salaf itu bukan kelompok organisasi, tapi mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama para sahabat. Hadirin sekalian, akidah kita, keyakinan kita tentang sahabat Nabi adalah mereka adalah manusia yang terbaik, ya, setelah para nabi. Tetapi iman mereka berbeda-beda, tingkatan iman mereka berbeda-beda. Ada yang tertinggi, ada yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang kurang daripada itu.
Yang paling tinggi adalah para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifah yang mereka diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhah. Inilah kedudukan dari manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi. Sebagaimana Ali sendiri yang mengatakan seperti itu. Ali bin Abi Thalib salah satu khulafa ar-rasyidin, salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga di saat masih hidup. Ya, salah satu dari pemimpin-pemimpin Islam. Ya, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan sebaik-baik manusia setelah Nabi Abu Bakar wa Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, secara umum sahabat-sahabat Rasulullah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mati dalam keadaan sebagai orang Islam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti jalan mereka. Karena mereka dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taubah ayat 100, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah siapkan, Allah ridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik kemenangan, sebesar-besar kemenangan. Dzalikal fawzul 'adzim. Maka kita mencintai para sahabat-sahabat Nabi. Karena cinta kepada mereka termasuk iman, termasuk kebaikan, hadirin sekalian. Sedangkan membenci mereka adalah kemunafikan, kekafiran, dan kezaliman. Tentunya berbeda pendapat dalam hal ini Ahlus Sunnah dengan Syiah. Syiah punya pendapat bahwa sebagian besar sahabat-sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi itu murtad kafir. Ya, hanya beberapa gelintir sahabat yang masih muslim seperti Ali dari kalangan Ahli Bait, Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi yang lainnya dikafirkan oleh orang Syiah. Begitu juga khulafa ar-rasyidin seperti Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dan istri-istri Nabi termasuk juga yang dikafirkan. Ya, tentunya ini adalah suatu pendapat yang menyimpang, kekafiran, kezaliman, hadirin sekalian. Walaupun mereka menyatakan Islam, tapi keluar daripada agama Islam. Karena hakikat Syiah itu sudah merupakan agama sendiri selain Islam. Berbeda Al-Qur'annya. Ya, mereka mengatakan Al-Qur'an kalian ini sudah dikurangi. Ya, makanya sedikit jumlahnya. Kalau Al-Qur'an kita itu jumlah ayatnya 3 kali lipat daripada Al-Qur'an kalian. Nah, itu pendapat mereka. Ini sudah merupakan kekufuran dengan iman, rukun iman yang berbeda, rukun Islamnya yang berbeda dengan kita. Bagaimana manusia-manusia yang dipuji oleh Allah, dijamin masuk surga oleh Allah dan juga Rasulnya, kemudian mereka kafirkan, hadirin sekalian. Ya, sehingga banyak orang awam tidak tahu siapa itu Syiah. Sebagian mereka satu mazhab dari mazhab-mazhab Islam. Ya, kelompok dari kelompok-kelompok Islam, aliran daripada aliran-aliran Islam. Tapi hakikatnya mereka sudah agama sendiri selain apa? Islam.
Ya, dibentuk oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yang buat fitnah dan memprovokasi manusia sehingga terbunuhlah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib dan membuat fitnah ke sana sampai hari ini. Ya, buat fitnah sana sini di kota-kota Islam sampai hari ini. Hadirin sekalian. Fitnah itu muncul kecuali orang-orang yang beriman yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita ini disuruh untuk mengikuti jejak para sahabat Nabi. Karena orang Syiah ingin memutus kita dengan para sahabat. Dengan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, orang Syiah ini memberikan kesan kepada umat Islam ingin apa? Memutuskan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah siapa? Para sahabat-sahabat Nabi. Hadirin sekalian. Kalau mereka dikafirkan, maka apalah artinya As-Sunnah dan Al-Quran? Itulah siasat mereka ingin menjauhkan umat Islam dari Quran dan apa? Sunnah. Maka kita disuruh untuk mengambil uswah hasanah dari sahabat-sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama khulafa'ur rasyidin. Agar kita bisa meniru mereka dari sisi ibadah, kepimpinan, tazkiyatun nufus, akhlak dan yang lainnya. Maka saya di sini membacakan sepintas beberapa biografi tentang 4 sahabat Nabi ini, mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh. Ya, kalau kita mencontoh, contohlah para pemimpin-pemimpin Islam, terutama orang-orang yang sudah jelas dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum masuk Islam ini Abu Bakar namanya Abdul Ka'bah. Lalu kemudian Rasulullah menamainya Abdullah. Ya, kemudian digelari dengan As-Siddiq yang membenarkan, dan akhirnya kemudian biasa dipanggil dengan Abu Bakar. Beliau juga sering dipanggil Al-Atiq. Al-Atiq ini maksudnya bisa jadi artinya dibebaskan, bisa jadi memang Abu Bakar ini orangnya ganteng, wajahnya itu ganteng. Ya, dan banyak memerdekakan hamba-hamba sahaya para budak seperti Bilal dan yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq ini, hadirin sekalian, dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kulitnya putih, ya kurus, matanya agak cekung, rambutnya lebat, ya, ketika tua badannya agak bungkuk, dan rambutnya yang putih sering disemir dengan al-katam atau pewarna yang lainnya seperti al-hina. Ya, jadi Abu Bakar termasuk orang pertama laki-laki dewasa yang beriman, ya, dan masuk Islam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak pernah mengajak seseorang kecuali orang itu masih berfikir. Kecuali Abu Bakar, dia tanpa berfikir langsung mau masuk Islam. Ini kehebatan Abu Bakar. Tercatat ada beberapa sahabat-sahabat besar, hadirin sekalian, yang masuk Islam karena dakwanya Abu Bakar. Ya, mereka adalah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mereka ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat istimewa. Itu masuk Islamnya gara-gara dakwanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini para pengusaha-pengusaha. Ya, seperti Utsman bin Affan. Pernah dia mendatangi Utsman, ya Utsman, aku lihat ini kamu ini orang pandai. Ya, masa kamu menyembah berhala, batu yang dibikin oleh manusia? Aku enggak yakin otak kamu seperti itu. Aku kira kamu ini orang yang pandai. Ya, enggak mungkin kamu ikut-ikutan kaummu. Itulah kemudian Utsman berfikir dan kemudian masuk Islam. Hadirin sekalian. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan dia banyak sekali memerdekakan budak-budak seperti Bilal bin Rabah, ada Amr bin Fuhairah, ada Zinnira seorang wanita, juga ada Nahdiyah dan putrinya,
ada Jariyah binti Muammil, ada Ummu Ubais. Ini budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tentunya membebaskan budak, hadirin sekalian, pakai uang banyak. Abu Bakar ini pingin waktu itu setelah masuk Islam dimusuhi sama orang Quraisy juga. Dia ingin hijrah ke Habasyah. Dalam perjalanannya ke Habasyah, ke Ethiopia, di tengah perjalanan dia bertemu dengan tokoh Quraisy, orang kaya raya namanya Ibnu Dughna. Ibnu Dughna berkata, "Ya Abu Bakar, hendak kemana kau?" "Saya mau ke Habasyah. Orang Quraisy sudah tidak menyukai aku. Orang seperti kamu, orang dermawan, orang baik, tidak boleh diperlakukan seperti itu. Sudah kamu di atas jaminan saya. Saya jamin kamu aman." Kemudian Ibnu Dughna menemui tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan, "Wahai tokoh-tokoh Quraisy, ini Abu Bakar dalam jaminanku. Mulai hari ini tidak boleh seorang pun mengganggu Abu Bakar kecuali dia berhadapan sama aku." Sehingga Abu Bakar dijamin keamanannya oleh Ibnu Dughna. Abu Bakar termasuk orang yang suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu di depan rumahnya. Dan kalau dia membaca Quran, terenyuh dalam bacaannya sampai menangis. Itu yang kemudian tetangganya suka melihat dan ikut menangis. Hadirin sekalian, orang Arab ngerti Al-Quran, turun dengan bahasa Arab. Kalau kita ya jarang baca Quran menangis karena kita tidak faham. Sedikit yang faham, makanya kita disuruh membaca Quran dengan tadabbur, memahaminya. Orang-orang Quraisy akhirnya khawatir tetangga-tangganya nanti ikut agamanya Abu Bakar. Akhirnya mereka mengatakan kepada Ibnu Dughna, "Ya Ibnu Dughna, kita khawatir Abu Bakar ini kalau baca Quran di halaman rumahnya. Kita khawatir masyarakat nanti ikut agamanya, agama Muhammad ini. Suruh dia untuk masuk baca Quran di dalam saja, masuk rumahnya." Maka Ibnu Dughna mengatakan, "Ya Abu Bakar, kamu dalam jaminan keamanan saya. Tapi tolong kalau kamu baca Quran di dalam saja." Abu Bakar mengatakan, "Mulai hari ini ya Ibnu Dughna, aku tidak mau kau jamin lagi. Tidak usah kau susah payah menjamin aku. Biarkan aku membaca di halaman rumah saya." "Baik kalau begitu, saya lepas jaminanku kepadamu. Tidak apa-apa, aku hanya ingin jaminan Allah, tidak butuh jaminan." Maka orang-orang Ibnu Dughna mengatakan kepada tokoh Quraisy, "Mulai hari ini wahai orang Quraisy, aku tidak menjamin keamanan Abu Bakar. Silakan kalian berbuat apa saja kepada Abu Bakar." Abu Bakar tidak peduli, hadirin sekalian. Itulah sifat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dia selalu bersama Nabi dalam semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, terutama ketika perang Uhud tahun ketiga Hijriah, di mana waktu terdesak Nabi ini naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika dinaiki bukit Uhud ini berguncang. Maka Rasulullah mengatakan, "Usbut Uhud, usbut Uhud." Tenang kamu wahai Uhud, jangan bergoncang seperti ini, karena di atas semua ada seorang nabi, wasiddiq, wasyahidan. Di atas semua ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada as-siddiq maksudnya Abu Bakar, dan ada dua orang calon mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman, hadirin sekalian. Nah, inilah Abu Bakar As-Siddiq yang suka beramal saleh. Ya, suka beramal saleh. Suatu hari waktu subuh, hadirin sekalian, Abu Bakar ini ikut berjamaah sama Rasul dan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah salat subuh, Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, man asbaha minkum shaiman hadzal yaum." Siapa pagi hari di antara kalian yang puasa? "Saya ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengantar jenazah?" "Saya ya Rasulullah." Lagi-lagi Abu Bakar. "Siapa pagi ini di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa hari ini yang sudah bersedekah?" "Saya ya Rasulullah." Semuanya diam kecuali Abu Bakar. Saya. Umar mengatakan, "Kok bisa Abu Bakar ya? Habis subuh, ya, pagi subuh orang baru bangun,
Abu Bakar sudah melakukan 4 hal ini. Makanya kata Rasul, tidaklah orang melakukan 4 hal ini mengumpulkan semua dalam satu waktu kecuali dia masuk surga. Aku kalah sama Abu Bakar, katanya Umar. Selalu kalah sama Abu Bakar dalam sibak fil khair, berlomba-lomba dalam hal apa? Kebaikan. Abu Bakar mengatakan begitu, iya memang. Ya, dini hari aku diberitahu tetanggaku sakit. Aku jenguk. Nggak taunya setelah aku jenguk dia sekarat mati. Aku urusi jenazahnya, aku kuburkan. Dan aku waktu itu puasa. Dan ketika mau ke masjid ada orang minta-minta saya kasih. Berarti 4 hal sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Menjenguk orang sakit, mengurusi jenazah, berpuasa pada hari itu dan apa? Bersedekah. Hebatnya Abu Bakar, hadirin sekalian. Dia digelari As-Siddiq karena dia percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi. Semua tidak percaya saat itu. Walaupun orang yang baru masuk Islam hampir tidak percaya. Mustahil Nabi dalam satu malam pergi ke Baitul Maqdis, Palestina, naik ke langit-langit sana sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi ya sebelum subuh. Ya, atau subuh, hadirin sekalian. Orang-orang Quraisy menggunakan kesempatan ini bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bukankah kamu sahabat Muhammad? Muhammad bercerita begini-begini. Percaya enggak?" Kata Abu Bakar, "Selama yang bicara itu Muhammad, aku percaya. Karena dia Rasulullah. Bahkan lebih daripada itu kalau dia cerita saya percaya saja. Selama yang ngomong Muhammad, Rasul, Abu Bakar tahu kalau Muhammad Rasul, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas jaminan Allah, percaya saja. Maka dia digelari apa? As-Siddiq, Siddiq hadhil ummah. Percayanya luar biasa, hadirin sekalian, Abu Bakar ini. Ya. Dan Abu Bakar ini punya putri namanya Aisyah, dinikahi oleh Nabi. Sehingga Abu Bakar menjadi mertuanya Nabi. Ya, dan Aisyah digelari juga As-Siddiqah binti Siddiq. As-Siddiqah binti Siddiq. Abu Bakar kemudian diangkat sebagai pemimpin umat Islam, sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Pada masa pemerintahannya dia berhasil mengumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf. Ya, dulu Al-Qur'an tercatat dalam lembaran-lembaran, ya, lembaran kertas, pelepah kurma, ya, di hafalan para sahabat. Waktu itu ada ratusan sahabat yang hafal Quran terbunuh dalam perang Yamamah. Hadirin sekalian, khawatir Quran ini akan hilang, maka dikumpulkan Al-Quran ini ditulis dalam mushaf. Ya, itulah keutamaan Abu Bakar sehingga Quran terjaga. Kemudian juga Abu Bakar, hadirin sekalian, memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, dan dia banyak sekali meriwayatkan hadis. 142 dia meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar ini sebelum meninggal dunia, dia langsung menunjuk Umar sebagai pengganti. Inilah firasat yang paling terbaik. Ya, sebagai seorang pemimpin, dia menyuruh Umar langsung, "Kamu yang berhak menjadi penggantiku ya Umar." Dan disetujui oleh umat Islam. Kecuali Umar nanti. Umar sebelum meninggal dunia dia membentuk tim majelis syura. 6 sahabat bermusyawarah untuk menentukan pemimpin. Akhirnya mereka memilih Utsman ibn Affan. Tapi kalau Abu Bakar langsung memilih siapa? Memilih Umar. Dan Abu Bakar meninggal dunia, hadirin sekalian, di usia 63 tahun. Persis usianya Nabi. Ya, dia wafat pada tahun ke-12 Hijriah dan dimakamkan di sebelah makamnya Nabi di kamarnya Aisyah.
di kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Bakar. Sedangkan Umar bin Khattab, namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy, sering dikasih kunyah panggilannya dengan Abu Hafiz. Abu Hafiz, dan digelari dengan Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan batil. Umar ini berwajah tampan, tangan dan kakinya berotot, jenggotnya lebat, dan suka menyemirnya dengan pewarna. Ya. Dan bagian depannya, kepalanya agak botak. Postur tubuhnya itu tinggi besar, seolah ia sedang mengendarai binatang karena saking tingginya. Warna kulitnya agak coklat kemerah-merahan. Tubuhnya tegap dan suaranya lantang. Ya, Umar ini seorang yang cerdas dan bisa menulis. Ya, bisa menulis, bisa membaca. Beda dengan masyarakatnya yang ummi. Umar beda karena Umar ini sering diutus sebagai delegasi Quraisy ke raja-raja. Ini memang cerdas tapi wataknya keras. Ya, katanya Syifa binti Abdullah, kalau berbicara omongannya didengar, kalau berjalan jalannya sangat cepat. Kalau memukul orang, yakin pukulannya itu sangat menyakitkan. Tapi dia orang yang ahli ibadah. Ya, sebelum masuk Islam, Umar ini suka memusuhi kaum muslimin. Bahkan mau membunuh Nabi, tapi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Nabi berdoa, hadirin sekalian, Allahumma ayyid hadzal din bi ahad rajulaini ahabba ilaika, Amr bin Hisham min Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan agama ini dengan salah seorang dari dua orang yang kamu cintai. Salah seorang yang kamu cinta dari dua orang. Yang pertama Amr bin Hisham, maksudnya Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Karena Nabi melihat dua sosok ini penting. Salah satunya yang cukup sudah. Maka mana yang kamu lebih sukai ya Allah? Ternyata Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Dia masuk Islam, hadirin sekalian. Seperti katanya Ibn Mas'ud, ketika dia masuk Islam, kami menjadi kuat. Kami merasa kuat dan berani. Jadi Umar ini salah satu sahabat yang hijrah terang-terangan di siang hari. Kebanyakan sahabat hijrahnya sembunyi-sembunyi di malam hari, kecuali Umar. Bahkan menantang orang Quraisy di Ka'bah, wahai orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, aku akan hijrah ke Yathrib, ke Madinah mengikuti Muhammad. Silakan hadang saya di balik bukit ini. Kalau memang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, silakan hadang saya. Saya tunggu di balik bukit ini. Saya akan pergi hijrah ke Madinah. Anda bisa bayangkan keberaniannya sudah sudah. Hadirin sekalian, Umar luar biasa, berani sekali. Bahkan dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda bersembunyi berdakwah seperti di rumahnya Arqam bin Abil Arqam? Bukankah kita dalam kebenaran? Kenapa harus sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Ya, ini luar biasa semangat tinggi yang Umar berikan kepada para sahabatnya. Menurut Umar, kebenaran harus ditampakkan, kebatilan saya tampakkan, kebatilan. Acara mereka besar-besaran, Anda di atas hak kebenaran, buat acara sembunyi-sembunyi, takut. Seharusnya Anda dalam keadaan kebenaran lebih besar daripada mereka kalau buat bikin acara. Kalau kok justru yang mereka di atas kebatilan bikin acara besar-besaran, mereka dapat dosa dengan acara itu. Padahal Anda di atas kebenaran bikin acara sembunyi-sembunyi. Anda di atas kebenaran, kalau Anda bikin acara dapat pahala. Seharusnya lebih besar daripada apa? Yang batil. Bukankah kebenaran itu akan menang dan kebatilan akan apa? Hancur. Luar biasa ini pemikirannya Pak Umar, beda dengan kita ini sekali. Kita sembunyi-sembunyi dulu aja lah, jangan sampai ketahuan. Padahal kita di atas apa? Kebenaran. Yang di atas kebatilan terang-terangan, bayangkan. Ya. Padahal mereka di atas kebatilan dan salah. Dan kita yakin bahwa kebenaran itu pasti apa? Menang. Ya. Ini filosofinya Umar. Ayo ya Rasul, kita keluar. Kenapa sembunyi di sini? Langsung keluar umat Islam. Hadirin sekalian. Nah itu Umar.
Putrinya Umar namanya Hafsah dinikahi oleh Nabi. Sehingga Umar menjadi apa? Mertuanya Nabi. Hafsah menjadi ummul mukminin. Bahkan Nabi yang mengatakan, sungguh Allah telah menjadikan kebenaran pada lisannya Umar. Firasatnya Umar benar. Berubahnya ayat turun karena perbuatan dan omongannya, usulnya Umar. Ya, terutama ayat masalah hijab, ayat masalah khamr. Seandainya Rasul khamrnya diharamkan ya Rasul, tidak bagus khamr ini. Subhanallah, turun ayat haramnya khamr. Seandainya wanita-wanita ini ya Rasulullah berhijab, nanti pengaruh bagi laki-laki. Akhirnya jalan nggak sampai rumahnya, ngikuti perempuan aja. Apalagi kalau wanitanya cantik. Seandainya Allah menurunkan ayat tentang hijab ya Rasulullah, turun ayat hijab. Usulnya siapa? Umar. Ya, Umar mengusulkan agar tempat makam Ibrahim dijadikan tempat salat setelah tawaf. Subhanallah, disetujui oleh Allah. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Usul siapa ini? Umar. Hadirin sekalian, firasatnya luar biasa. Ya. Maka kata Nabi, Umar ini ditakuti oleh setan. Kamu ya Umar, jika berjalan ketemu sama setan, setan lebih baik pindah ke jalan yang lain. Umar, kalau kita dikejar sama setan, kita lari, hadirin sekalian. Kalau Umar, setannya yang lari. Waduh, orang ini lebih baik lari dulu aja. Kalau kita dikejar sama setan, lu orang ini kita kejar, kitanya yang lari. Hadirin sekalian, Umar luar biasa. Umar ini imannya sampai seperti itu. Setan lari dari Umar. Kemudian hadirin sekalian, Umar ini diangkat sebagai khalifah atas saran daripada Abu Bakar. Ya, dan dia menjadi khalifah selama 10 tahun. Dan sepakat para ulama membaiat Umar, termasuk Ali. Orang Syiah mengatakan Umar ini kafir, Abu Bakar kafir, karena mencaplok jabatannya Ali. Dan Umar dan Abu Bakar nanti sebelum hari kiamat dihidupkan dan akan digantung. Ya, akan digantung. Ngawur orang Syiah, dikafirkan hadirin sekalian. Padahal Ali membela Umar, membaiat Umar, Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak ada pesan Rasulullah bahwa sebelum Rasulullah wafat berpesan bahwa Ali akan menjabat sebagai khalifah. Tidak ada riwayat seperti itu. Ya, maka kita diuji dengan apa? Sahabat Nabi. Kalau kita mencintai mereka, Ahlus Sunnah. Kalau kita membenci mereka, Syiah, Rafidhah. Itu saja. Dan kita tidak boleh berkata yang tidak baik, menuduh sahabat yang bukan-bukan, walaupun mereka pernah berselisih sampai perang. Ya, antara Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin, antara Ali dengan Aisyah, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah dalam perang Jamal. Tidak boleh kita menulis mengecam salah satu dari sahabat itu. Hati-hati. Walaupun penulis sikap Ahlus Sunnah diam ketika terjadi perbedaan di antara para sahabat. Diam. Lebih selamat. Karena mereka ahli ijtihad. Kalau mereka benar dapat pahala 1, kalau mereka salah dapat kalau mereka benar dapat pahala 2, kalau mereka salah dapat pahala apa? 1. Tidak boleh mencela seorang pun dari sahabat Nabi. Mencela, kata Nabi, dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh penduduk bumi. Apalagi mengkafirkan. Hadirin sekalian, kita diuji dengan perselisihan para sahabat. Bela tidak salah satunya atau mencela. Maka kalau membela salah satunya, mencela salah satunya, Rafidhah atau Syiah. Kalau diam tetap memuji kebaikan mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Azan? Ya azan dulu aja.